miskin aja sombong, main matiin aja dia nggak tahu lagi berurusan sama siapa. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Iya, saya mau ketemu dengan Pak Robert, bisa? Saat ini bos saya lagi ada tamu. Ibu tunggu di ruang tunggu dulu ya. Makasih ya. Kantornya enak banget ya, Aisyah. Ibu nyaman banget di sini. Kayaknya ibu cocok deh. Dan ibu yakin kalau ibu akan diterima di perusahaan ini. Bagaimana Pak Robert? Saya udah jahit baju banyak loh. Gak dikit kan? Kasih diskon dong. Lagi pula baju-baju itu kan mau saya sumbangkan ke anak yatim piatu. Saya akan memberi potongan harga spesial sebesar 20%. Bagaimana? Setuju sekali. Tapi ongkos kirimannya free ya? Iya, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Nanti kalau baju-bajunya sudah jadi, saya pasti akan hubungi Ibu. Mereka mau ngapain ke sini? Oh, itu pasti penjahit yang mau ketemu dengan saya. Ibu kenal dengan mereka? Ya, saya kenal sama mereka. Saya pernah menjahit baju di tempat mereka. Oh, begitu. Bagaimana hasilnya? Gimana ya hasilnya ya? Sebenarnya nggak baik ya membicarakan orang. Tapi saya kasih tahu ya Pak Robert ya. Saya tuh nggak biasa loh ngejahit di tempat-tempat orang seperti mereka. Tapi kan maksud saya mau menolong mereka supaya mereka punya hak penghasilan lebih. Mau tahu nggak Pak Robert? Mereka itu nggak jujur. Ya ampun, bahan-bahannya tuh diganti sama bahan-bahan murahan. Aduh, bahan-bahan yang levelnya rendah begitu kan nggak bener. Terus kata kenalan saya, mereka juga suka mencuri dompet. Betul. Duh, kalau memang orang tabiatnya dari dulu nggak jujur, ya tetap aja ya nggak bisa dirubah ya Pak Robert ya. Hati-hati Pak Robert, cukup saya jadi korbannya. Pak Robert jangan, ya. Wah, untung saja Ibu kasih tahu saya. Terima kasih Bu Indah. Saya tidak mau ketemu dengan mereka. Oh iya Bu Indah, nanti sebelum pulang mungkin Ibu bisa ke gudang kami di atas. Di sana ada karyawan yang akan memberikan petunjuk desain-desain yang mungkin bisa Ibu pesan. Oke. Permisi Pak Robert. Rasanya lebih enak ya ngeliat Aisyah sama ibunya daripada harus berdampingan sama anak saya. Perempuan jahat. Ibu tuh harus sabar. Ibu kan di sini mau cari kerjaan, bukan cari keributan. Ya. Jadi penasaran, pengen lihat seperti apa wajah mereka kalau tahu mereka di sini akan gagal total. Dia angkat sih. Kok dimatiin? Apa dia? Bu Wulan, Esa, ayo kita dipanggil. maaf Ibu, sebaiknya Ibu pulang saja. Tapi saya kan belum ketemu. Maaf Ibu, Pak Robert lagi sibuk. Beliau tidak bisa menemui Ibu. Dan dia bilang, Ibu tidak usah datang lagi ke sini. Maksudnya gimana sih? Kok saya nggak boleh datang ke sini lagi? Kan saya belum ketemu. Maaf Bu, saya tidak tahu. Saya hanya menyampaikan pesan dari Pak Robert.
Gimana sih Aisyah? Nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba kita disuruh pergi, terus nggak bisa ketemu lagi. Ini pasti mencurigakan. Ini jangan-jangan ulahnya Bu Indah nih. Udahlah Bu, ini semua kan belum tentu pekerjaannya Bu Indah. Rezeki kan udah ada yang ngatur. Semua juga pasti ada hikmahnya. Berarti ini memang bukan rezeki kita. Ya udah, sekarang mendingan kita pulang aja ya. Ibu harus istirahat. Biar Aisyah aja yang bekerja ya. Aisyah, itu pasti Pak Robert yang harus kita temuin. Selamat siang Pak Robert. Maaf Pak, kenapa perusahaan Bapak memanggil saya? Setelah saya datang, Bapak nggak mau menemui saya. Pak, saya minta tolong Pak. Tolong, saya benar-benar butuh pekerjaan ini. Saya butuh uang Pak. Saya janji, saya akan kerja keras Pak. Dan saya tidak akan mengecewakan Bapak. Tolong kasih saya kesempatan ya Pak. Apapun yang kamu sampaikan, saya tidak akan percaya. Kamu itu pencuri. Kamu orang yang tidak jujur. Itu sebabnya kamu tidak diterima kerja di mana-mana. Pak, dengar ya Pak. Ibu saya nggak pernah kayak gitu Pak. Ibu saya bukan pencuri. Saya sudah tahu siapa sebenarnya kamu dari Ibu Indah. Aisyah, bener kan dugaan Ibu? Semua ini gara-gara perempuan iblis itu. Dia biang keladinya. Udahlah Bu, nggak usah dipikirin ya. Gimana Ibu nggak kepikiran? Di saat Ibu butuh uang, Ibu butuh kerjaan. Terus perempuan iblis yang sok suci seperti malaikat itu malah mematikan rezeki kita. Ya udahlah Bu, sekarang kita pulang aja ya. Mobil itu. Itu kan Ibu Indah. Berarti dia yang udah ngotorin baju kita. Dia sengaja. Sekarang dia mau mematikan rezeki kita juga. Bu yang sabar Bu. Aisyah, Ibu udah nggak bisa sabar. Perempuan iblis so suci itu udah fitnah Ibu. Dia bilang Ibu ini pencuri. Dan sekarang dia benar-benar mau mematikan rezeki kita. Ibu nggak bisa terima ini. Bu. Hah? Sampean apa-apaan ini? Suruh majikan situ keluar hadapi saya. Astagfirullahaladzim. Wulan, apa-apaan sih? Udah ngotorin mobil saya, sekarang ngotorin baju saya. Kenapa sih kamu nih? Hah? Stop! Jangan panggil-panggil saya mama. Gak suka dengernya. Kamu gak perlu minta maaf. Seharusnya dia yang minta maaf. Kenapa mesti saya minta maaf sih? Udah jelas kan Bu Wulan yang salah, yang ngotorin baju saya. Lalu mobil saya juga kotor tuh. Tuh lihat tuh, kotor. Nih lihat tuh, tuh kotor. Kok jadi saya? Jangan memutarbalikkan fakta. Ibu duluan yang ngotorin baju saya. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, hari ini ada apa sih? Hah, Pak, ada apa ya? Mobil udah dikotorin, baju dikotorin, sekarang difitnah. Kok begitu sih? Ngomongnya keji banget. Bener-bener ya Ibu Lan. Kasian banget Ibu Indah. Udah dilemparin kotoran, malah dituduh ngotorin bajunya Ibu itu. Ini yang namanya Bulan. Gila kali ya. Saya tuh nggak gila. Saya berani sumpah. Tadi Bu Indah tuh ngotorin baju saya. Sekarang baju saya udah kering. Iya, saya saksinya. Saya yang membersihkan baju ibu saya. Sudahlah Bu Wulan. Aisyah, kita lupakan saja masalah ini. Ya,
Kalau memang Bu Wulan tidak merasa bersalah ya sudah, nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Bu Indah, nggak usah munafik jadi orang. Bu Indah tinggal tunggu aja ajab dari Allah. Ya Allah, Bu Wulan, ngomongnya keji banget ya. Kok bilangnya begitu? Udah jelas Bu Wulan tuh salah. Sadar Bu Wulan, sadar. Tapi kalau memang Bu Wulan kepengen saya yang bersalah, saya harus minta maaf. Ya udah, saya minta maaf ya Bu Wulan, Aisyah. Laporin polisi aja tuh orang. Polisi aja. Gak usah. Nanti panjang urusannya. Bu Wulan, sekali lagi saya minta maaf ya. Walaupun Bu Wulan yang udah ngotorin mobil dan baju saya, semua orang juga ngeliat kok. Saya minta maaf ya, permisi. Udah Bu, sekarang kita pulang aja ya. Ibu Wulan itu benar-benar keterlaluan ya. Sudah memfitnah, malam nuduh orang yang enggak. Pergi loh, jangan ganggu ibu itu lagi. Dasar orang gila. Bu, sekarang kita pulang aja ya. Nggak usah, Aisyah. Sebaiknya kamu ke kantor aja, ntar kamu telat. Ibu bisa pulang sendiri kok. Ya. Yaudah, Aisyah pamit ya. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya datang juga. Maaf ya Pak, tadi saya udah izin kalau saya mau masuk agak siangan. Iya saya tahu, tapi bukan itu masalahnya. Bos besar lagi datang ke sini loh. Dia pingin banget ketemu sama kamu. Ya, Aisyah. Kayak kamu masih sakit ya? Maaf Om, aku harus masuk. Oh, ya udah. Jangan dia menunggu di ruangan meeting ya. Lu mau nyapa gue? Cak. Pulang dulu ya. Yuk. Selamat siang Pak. Selamat siang Aisyah. Pak, maaf banget ya. Terakhir ketemu Bapak, saya nggak tahu Bapak yang mempromosikan saya. Nggak perlu minta maaf sama saya Aisyah. Kamu kan nggak tahu. Harusnya saya yang minta maaf sama kamu. Karena saya nggak berterima kasih langsung sama kamu. Gimana, kamu suka sama posisi kamu sekarang? Saya suka banget Pak. Saya juga kaget banget. Dan saya masih nggak percaya saya bisa mendapatkan posisi ini. Saya rasa Bapak menilai saya terlalu tinggi. Kalau untuk yang satu ini, semua itu bergantung sama kamu Aisyah. Gimana kamu membuktikannya? Ya dengan seiring berjalannya waktu, kamu akan terbiasa sama posisi kamu. Dan kamu harus ingat, kamu jangan menyia-nyiakan kesempatan. Dan saya cukup senang punya anak buah seperti kamu. Kamu itu jujur dan baik. Gak banyak loh orang kayak kamu. Terima kasih ya Pak. Ya sudah, saya ada urusan. Saya duluan ya. Iya Pak, baik. Kamu tetap tunjukin kerja kamu yang bagus. Sampai ketemu ya. Ya pasti Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah kenapa ya nggak mau terima telepon gue? Apa dia masih sibuk sama kerjaannya? Ya, gue coba telepon lagi. Kayaknya Mas Yoga selama aku menghindar nggak akan berhenti deh telepon aku. Halo Mas. Syukurlah Aisyah kamu angkat telepon aku. Kamu ngapain sih telepon aku? Hubungan di antara kita itu udah nggak ada apa-apa lagi. Dan nggak ada yang perlu dijelasin lagi. Aisyah, aku minta maaf soal kemarin yang di restoran ya. Tapi aku mau ketemu sama kamu. Aku mau ngobrol sama kamu. Kemarin kan kita
belum sempat ngobrol. Aku belum nyampein apa yang aku ingin sampein. Mas, kamu mau kasih tahu aku apapun, aku nggak mau tahu. Aisyah, tapi kita harus ketemu Aisyah. Kan kamu juga udah setuju kalau kita akan terus bersahabatan. Rasanya lebih enak ya ngeliat Aisyah sama ibunya daripada harus berdampingan sama anak saya. Perempuan jahat. Ibu tuh harus sabar. Enggak, Mas. Hubungan persahabatan di antara kita itu nggak akan berjalan dengan baik. Lagi pula aku nggak bisa bicara sama kamu sekarang. Jadi tolong, kamu nggak usah telepon aku lagi. Enggak. Aku harus ketemu sama dia. Jam segini dia pasti masih di kantor. Susul aja deh. Ma, itu baju kenapa? Ini gara-gara Bu Wulan. Bu Wulan nih, udah ngotorin baju mama, mobil mama juga dikotorin. Kalau nggak percaya kamu lihat aja tuh keluar. Nyebelin banget sih tuh orang. Ibu Wulan. Yoga, cukup ya. Satu kali aja kamu salah langkah. Tidak boleh berhubungan lagi dengan mereka. Tolong, kamu mulai sekarang serius sama Sasa. Kamu mulai mencintai Sasa dan lupakan mereka. Tapi masalahnya aku tuh nggak bisa sama Sasha tuh kayak... Yoga, tolonglah. Seorang ibu ingin yang terbaik buat anaknya, sayang. Feeling mama tuh sangat kuat. Waktu kamu mengambil keputusan ingin menikah dengan perempuan kampung itu, mama punya feeling pasti kamu berantakan. Bener kan? Ternyata kamu nih berantakan, sayang. Ya, tapi hati kan nggak bisa dipaksain gitu, Ma. Yoga, ya Allah, kenapa anak aku tidak mau mendengarkan lagi apa kata-kataku, ya Allah. Padahal dari kecil aku selalu mengajarkan agama. Tapi semenjak anakku mengenal Aisyah, anakku udah tidak mau lagi mendengarkan apa kata-kata aku. Aku sebagai ibunya dia udah tidak mau mendengarkan kata-kata aku, ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku, ya Allah. Bagaimana aku harus menanggung dosa anakku, ya Allah. Dia udah gak mau denger lagi aku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa anakku, ya Allah. Anakku sekarang udah gak nurut lagi. Udah gak nurut lagi dengan aku sebagai ibunya, ya Allah. Jangan hukum anakku, ya Allah. Biarlah semua kesalahan yang sudah dilakukan oleh anakku dilimpahkan kepada aku, ya Allah. Aku rela menanggung semua penderitaan yang sudah dilakukan oleh anakku, ya Allah. Kasihanilah anakku, jangan beri dia penderitaan, ya Allah. Aku minta maaf, Ma. Aku nggak mau jadi anak yang durhaka. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih. Engkau telah memberikan hidayah kepada anakku, ya Allah. Terima kasih. Habis ini Yoga pasti akan mengikuti semua kata-kata aku. Terima kasih ya sayang. Mama pikir kamu udah gak sayang lagi sama Mama. Aku sayang banget sama Mama. Terima kasih ya sayang. Minta maaf, Ma. Iya sayang, iya.
Serius, Panca? Hah? Aisyah mau dipromosin lagi sama bos lu? Iya. Alhamdulillah. Seneng banget dengernya. Lo kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Hah? Kayaknya gue lihat lu suka ya sama Aisyah. Alah, gue udah bisa lihat kok dari pertama kali lu ajak dia ke sini. Apaan sih lo? Udah deh. Aisyah itu cuma temen kok, temen aja. Oke, lu boleh bohongin gue. Tapi saran gue, lu jangan bohongin diri lu sendiri. Nih, kalau gue boleh kasih usul ya, soal cinta. Kalau lu yakin, mendingan lu nyatain. Daripada diambil orang, ntar gimana? Lu gigit jari sendiri lagi. Bener juga ya. Gue harus cepet nyatain cinta sama Aisyah nih. Maksud gue bukan gitu. Udah. Pokoknya kalau lu udah jadian, lu harus traktir gue. Enggak. Oke, janji. Jebak ini. Beneran lo ya. Aduh. Udah. Sama gue aja. Tahu lu emang bisa banget lo ya. Udahlah. Yoga. Mana lagi tuh anak? Kok pergi nggak bilang? Ya, Ma. Yoga sayang, tolongin Mama dong, mau nggak? Mama kepengen sholat di masjid tua yang biasa suka Mama datengin. Please, mau kan nemenin Mama? Mau sih, Ma. Cuman kayaknya sekarang nggak bisa deh. Saya ada masalah yang harus saya selesaiin. Memangnya kamu ada masalah apa sih, sayang? Ma, aku tuh udah gede. Oke, aku bisa selesaiin masalah aku sendiri. Mama jangan selalu memperlakukan aku seperti anak kecil dong. Oke, sorry. Ya, oke deh kalau begitu. Maaf ya. Ya, oke. Waalaikumsalam, sayang. Nggak boleh diganggu. Nggak boleh diganggu. Berarti Yoga lagi sama Sasa. Pasti dia tersentuh banget waktu melihat aku berdoa dan sholat. Mereka memang berdua pasangan yang sangat cocok. Tante? Yoganya ada, Tante? Loh, Yoga bukannya sama kamu? Yoga tadi bilangnya mau menyelesaikan masalah. Masalah apa ya? Sasa, Tante mau nanya, bagaimana kamu dengan Yoga? Baik-baik aja? Kemajuan? Atau bagaimana? Bahagia? Kasih tahu ke Tante. Waduh, kalau gue bilang gue gagal, pasti nanti dimarahin lagi deh. Oh pasti Tante, beres. Ternyata kalau sama Yoga tuh cuma perlu sabar aja. Tuh kan, apa kata Tante? Ngehadapin anak Tante tuh gampang. Harus sabar, pikiran harus tenang. Jadi deh, betul kan? Iya Tante. Aduh. Gimana cara ngomong sama Aisyah ya? Gue harus ajak jalan Aisyah lagi nih. Ya. Gak sabar pengen ketemu sama Aisyah. Ngapain kesini, Gak? Mau ketemu sama Aisyah? Hah? Aisyah kan bukan siapa-siapa lu lagi. Lu jangan ikut campur ya. Emang lu siapanya Aisyah? Lu nanya sama gua siapanya Aisyah. Seharusnya lu tanya sama diri lu sendiri, Gak? Siapa lu? Hah? Lu tunangan Syasya sekarang? Hah? Aisyah udah lu ceraiin.
Lu seharusnya bisa ngelepas Aisyah. Kayaknya ini kesempatan buat gue cari tahu sebenarnya ada hubungan apa Aisyah sama Irfan. Jangan haliin gue, lu. Mikir. Mikir. Lu yang mikir. Apa sih? Bapak lebih baik pulang saja. Nanti daripada di dalam bikin keributan. Pulang. Mas Yoga. Aisyah, kamu kenapa nggak angkat telepon aku? Mas, aku udah bilang sama kamu. Urusan di antara kita itu udah selesai. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Aisyah, sehingga kamu dengerin dulu dong apa yang ingin aku sampaikan. Aisyah, ya setelah ini aku nggak akan ganggu hidup kamu lagi, ya. Tapi kali ini aja kamu dengerin aku dulu. Aisyah, kamu kenapa sih sebenarnya? Kenapa kamu sekarang nggak mau ngomong sama aku? Mas, aku nggak mau ngecewain ibu. Semakin kita dekat, semakin banyak juga masalah yang kita hadapin. Ini untuk kebaikan kita berdua, Mas. Sebaiknya kita nggak usah punya hubungan lagi. Yaudah, Aisyah gini. Aku ngerti dan aku juga nggak mau maksa. Tapi untuk kali ini aja biar urusan kita selesai. Kamu dengerin dulu apa yang ingin aku sampaikan, oke? Habis ini udah selesai semuanya. Oke. Gimana kalau kita cari tempat lain? Biar kamu juga lebih tenang. Kita mau kemana sih? Mas, kemanapun kita pergi, aku takut ada yang kenal sama ibu dan dia pasti bilang sama ibu. Wah, kamu tenang aja. Aku akan bawa ke suatu tempat di mana nggak ada yang akan kenal sama kita. Kamu bawa aku mana? Kamu ikut ya. Tapi kemana? Ikut aja dulu. Ya. Tau gak, Cak? Tuh orang tuh rese banget tuh. Dia udah pernah nyanyiin Aisyah, tau gak? Dia pernah jatuhin talak Aisyah di depan banyak orang. Dia udah cerain Aisyah. Hah? Pasti sekarang dia ngejar-ngejar Aisyah lagi. Padahal dia udah tunangan lagi sama cewek lain. Dia pernah nalak Aisyah? Tunggu dulu deh. Kayaknya gue pernah ketemu sama tuh orang. Lo ketemu sama dia? Iya. Gue ingat. Gue pernah ketemu sama dia. Waktu itu sama Aisyah juga. Soalnya gue pernah dikenalin sama dia. Yakin lo? Yakin. Jadi selama ini Aisyah masih ketemu sama Yoga. Tapi buat apa? Buat apa Aisyah ketemu sama Yoga? Buat apa sih? Gimana kaki kamu? Udah enakan kayaknya? Udah baikan kok. Obat tradisional gue itu manjur banget. Semalam aja aku langsung bisa jalan. Bagus loh. Aisyah, kamu inget gak? Dulu kita pernah mancing loh di sini. Iya, aku inget kok. Yaudah, kamu mau cerita apa sama aku? Soalnya aku nggak punya banyak waktu dan aku nggak mau punya hubungan pertemanan termasuk hubungan pertemanan sama kamu. Iya. Oke, kamu sabar dong. Kan kita juga baru nyampe. Kamu coba nikmatin suasana di sini dulu. Hirup udaranya yang segar. Coba deh. Ini udaranya segar banget loh. Sejuk, bersih. Itu kan anaknya Bu Indah. Ngapain sama perempuan itu? Bukannya mereka sudah cerai? Ini harus aku laporin nih ke Bu Indah. Kan Bu Indah ada di daerah sini. Masjid dekat sini. Laporin ah. Bu Indah, Ibu, begini
Begini, kedatangan saya itu, maaf ya, jangan tersinggung ya. Kelihatannya karpet di sini udah warnanya sudah memudar, ada yang robek-robek juga. Jadi menurut saya apa salahnya diganti. Nanti masalah biaya seperti biasa saya beli. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Indah. Bu Indah sudah banyak menyumbang buat masjid di sini. Semoga amal Bu Indah bisa diterima. Dan Allah selalu memberikan rahmat dan perlindungan kepada Bu Indah dan keluarga. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oh ya Bu Indah, saya kira Bu Indah datang ke sini mau sama anaknya. Tadinya sih begitu, tapi mendadak anak saya tuh ada kerjaan yang sangat penting. Akhirnya nggak jadi datang deh. Oh begitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Indah. Iya? Bu, tadi saya lihat Yoga ada di danau sana sama Aisyah. Saya permisi dulu ya. Di sebelah mana? Dekat danau sana, Bu. Oh, iya. Nah, permisi, Ibu. Ya, saya duluan. Dulu, waktu aku lagi kecil, aku suka datang ke danau ini sama ayah. Dan aku sering duduk di pinggir jembatan itu, sambil lihat arus air. Dan ayah selalu cerita sambil memeluk aku. Seru banget. Kalau kayak gini, aku jadi ingat almarhum ayah. Dan dulu juga aku sempat mau jatuh. Tapi untungnya ayah segera menolong aku. Jadi... Aku gak akan biarkan kamu jatuh. Kamu gak apa-apa. Jadi di sini kalian. Mama ngapain di sini? Yoga, ketangkep basah kamu ya. Ternyata kamu ketemu sama perempuan kampung ini. Ma, aku bisa jelasin, Ma. Gak usah dijelasin. Mama bisa lihat sendiri. Ternyata ya kamu tetap lengket sama perempuan ini. Kamu gak tahu diri banget sih jadi perempuan. Tetap aja mau ngedeketin Yoga. Kamu sadar gak? Laki-laki ini bukan muhrimnya. Seneng banget ya. Kemarin kamu sama Irfan. Lalu sekarang sama Yoga. Kamu kan sudah cerai sama Yoga. Gatel banget sih jadi perempuan. Tahu diri dong. Ngerti agama gak? Ma, dengerin dulu dong penjelasan aku. Gak usah. Gak usah penjelasan. Ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Engkau telah menunjukkan kepadaku ya Allah. Siapa biang keladi di dalam rumah tangga kami ya Allah. Kamu biang keladinya. Ngapain pada ngeliat? Hah? Emangnya ini sirkus? Sana pergi. Ngapain sih?
Aku nggak bisa ninggalin Aisyah di sini. Oke, aku yang bawa dia ke sini dan aku yang harus bawa dia pulang. Oh, luar biasa ya kamu Yoga. Kamu sekarang udah nggak mau dengerin mama lagi. Kamu lebih memilih perempuan ini. Ingat Yoga, kamu ada di dunia ini karena siapa? Karena mama, bukan dia. Kamu udah berani ya melawan mama ya? Ayo, mama bilang pulang sekarang. Ayo pulang. Ayo Aisyah, aku antar kamu pulang. Yoga! Ngapain sih kamu pegang-pegangan sama dia? Hah? Buat apa? Lepas gak? Dia itu bukan muhrimnya. Haram! Haram Yoga, lepas tangan kamu, lepas. Yoga, denger mama! Mas, lebih baik kamu pulang sama ibu kamu. Aku gak mau jadi alasan kamu berantem sama ibu kamu. Aku bisa pulang sendiri. Daripada aku harus pulang sama kamu, mendingan aku mati aja. Jangan ngomong seperti itu dong Aisyah. Kamu yang gak bisa ngomong kayak gitu. Tapi ini kan jauh dari mana-mana. Ini jauh dari rumah kamu. Aku bisa pulang sendiri kok. Aisyah, kamu tolong dengerin aku ya. Kamu coba mengerti. Aku yang bawa kamu ke sini dan ini tanggung jawab aku untuk nganterin kamu pulang. Bas, apakah durhaka sama ibu kamu sendiri adalah sikap yang bertanggung jawab? Aku bisa pulang sendiri kok. Aku bukan anak kecil lagi. Aisyah, aku nggak mau berdebat ya sama kamu. Pokoknya sekarang juga kamu ikut aku pulang. Kalau kamu terus paksa aku sumpah, loncat dari sini. Aisyah enggak. Aisyah, gue nggak akan lepasin kamu. Oke, kamu lompat. Ayo lompat, saya juga lompat. Ayo lompat. Mas. Aisyah, perempuan kampung, hebat. Acting kamu memang benar-benar hebat. Lihat, anak saya jadi tunduk dan nurut sama kamu. Luar biasa kamu ya. Yoga, kamu ini udah kehilangan akal sehat ya? Hah? Tergila-gila banget sama Aisyah. Kayak perempuan di dunia ini cuma satu. Masih banyak Yoga, masih banyak. Apa sih kamu nih? Tetap aja ngebela Aisyah. Kenapa kamu gak jadi budak sekalian? Budaknya Aisyah. Ngeladenin kayak ratu aja dia nih. Hah? Kamu tuh harusnya nurut sama mama, bukan sama dia. Kamu tuh punya harga diri apa enggak sih? Kamu tuh bodoh, bego atau apa? Mama tidak melahirkan kamu jadi seperti ini, Yoga. Memalukan kamu tuh. Yoga, orang-orang seperti kita tidak seharusnya mempertontonkan kita seperti ini depan mereka semuanya. Apalagi depan perempuan kampung ini. Ayo dong Yoga, mana harga diri kamu? Kamu tuh sama aja menghancurkan mama. Kita harus selesaikan sekarang juga. Mama punya solusinya. Yoga, Mama tidak akan biarkan kamu pergi dengan perempuan kampungan ini. Sekeras apapun keinginan kamu ingin mengantarkan Aisyah pulang, tidak akan Mama izinkan. Biarkan Aisyah Mama yang antar pulang. Tenang aja Yoga, Aisyah akan tiba di rumah ini dengan selamat. Ya, Mama yang antar pulang, kamu nggak usah. Nggak usah, Ma. Aisyah bisa pulang sendiri kok. Aisyah nggak mau ngerepotin Mama. Aisyah tenang aja, saya tidak merasa direpotkan. Saya melakukan ini bukan buat kamu, tapi buat anak saya. Jangan kegeeran ya. Tapi aku tetap pulang sendiri aja. Assalamualaikum. Yos, gue tuh gak ngerti sama Yoga. Gue udah coba baik-baik sama dia. Tapi kalau gue nyinggung sedikit aja soal Aisyah, itu dia bener-bener sensitif sama gue. Itu dia permasalahan Aisyah. Cewek kampungan itu Yoga tuh selalu aja mikirin dia. Makanya Yos, dan yang bikin gue tambah bingung, dia sekarang gak mau ngomong sama gue. Masa gue telepon di reject? Itu kan artinya dia bener-bener gak mau ngomong sama gue, Yos. Yos, gue jadi serba salah sekarang. Gue kalau mau ngomong sama Yoga, itu salah. Terus kalau gue mau ngadu sama nyokap lu, nanti Yoga marah juga. Terus gue harus gimana, Yos? Yos,
gue mohon tolong bantuin gue, Yos. Setiap detik itu gue takut sewaktu-waktu Yoga batalin pernikahan gue sama dia. Syah, udah lu tenang aja ya. Buat masalah pernikahan lo, gue pasti usahain. Tapi sekarang, gue juga punya masalah di sini, Syah. Lo tau suami gue, Mas Wahyu. Aduh, Syah, dia tuh susah banget ditebak. Kadang dia baik, kadang dia marah-marah. Itu yang ngebuat gue sekarang susah buat keluar rumah, Syah. Ya terus gue harus gimana dong? Lo tetap kasih tahu ke nyokap gue masalah semuanya. Lo jangan khawatir, Syah, karena nyokap gue selalu tahu apa yang harus dia lakuin. Yang lo harus lo pikirin sekarang, gimana caranya lo main secantik mungkin di depan Yoga. Syah, Yoga itu adik gue tahu banget, gue tahu persis sifatnya dia kayak gimana. Yang lo harus waspadain sekarang, sifatnya dia yang suka meledak-meledak. Jadi gimana? Jadi, setiap lo lihat gelagatnya dia yang mulai mau meledak-meledak, lo harus jadi batu. Apapun yang lo lihat, apapun yang lo denger, lo harus nggak bereaksi, Syah. Lo harus jadi batu. Lo harus tenang, lo harus lemah lembut. Lo tahu kelemahan Yoga apa? Walaupun dia meledak-meledak, walaupun dia suka marah-marah, tapi hatinya lembut, Syah. Itu kelemahannya dia. Oke, thank you banget, Yos. Lo emang temen gue yang paling hebat. Sekarang gue tahu gue harus ngelakuin apa untuk Yoga. Oke. Saya terima nikah dan kawinnya Aisyah Utami binti Fauzi Ahmad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Maaf bila ku tak seperti yang... Kamu udah ambil keputusan untuk nggak mau bersumpah di depan papa dan mama. Kalau kamu nggak berselingkuh sama dia, aku akan ambil keputusan untuk membebaskan kamu. Kalau gitu, kamu aku talak 3. Maaf Pak, saya mau istirahat dulu makan. Barangkali ada yang mau kamar kecil, kamar mandi, mau beli jajan silahkan turun. Tentunya cuma setengah jam. Oke. Kayaknya bisnya di sini. Kayaknya yang itu deh. Ya kayaknya yang itu deh.
Pak, kayaknya kita istirahat kita. Kayaknya udah habis nih, Pak. Ayo kita lanjutkan perjalanan lagi, Pak. Ayo, siap. Ayo, Bu. Ini bukannya bisnya. Kayaknya lebih baik gue tunggu sebentar dari sini. Kalau ini bisnya kan Aisyah pasti muncul. Aisyah pasti di dalam. Ini Aisyah mana? Kalau ini emang bisnya, Aisyah harusnya udah balik dong. Ini bisnya udah mau jalan. Lama-lama pasti ada juga yang datang ke toilet nih. Aisyah ketolong. Aduh, nggak boleh sampai itu terjadi. Kalau Yoga terus menunggu di sana, bisa-bisa dia ketemu sama Aisyah. Aku harus cari akal. Gimana ya? Tolong! Kok pintunya kekunci ya? Sekarang nggak akan ada yang bisa menolong Aisyah. Sebentar lagi bis pasti berangkat. Aisyah akan ketinggalan. Sampai besok nih di dalam kamar mandi. Ada orang nggak di luar? Tolong! Tolong! Buka pintunya! Siapa yang nulis nih? Tolong! Wah, ada yang nyediain ibu nih. Ada yang ikat pakai tali. Bu, makasih ya. Makasih. Saya harus kejar bis saya. Saya takut ketinggalan nih. Makasih. Ya Allah, bisnya udah pergi, gimana aku pulang sekarang? Nggak ada bis lagi yang bisa aku tumpangi. Sepertinya abang lihat Cinta sedang nggak. Bagaimana kalau abang? Jangan macam-macam ya. Sebentar Cinta. Abang masih kangen sama Cinta. Bagaimana kalau kita mojok, kita gimana? Setuju? Hei, jangan ganggu perempuan itu. Lepasin nggak? Ini urusan saya sama Cinta. Ibu jangan ikut campur. Ayo. Pergi nggak? Saya lapor polisi nih. Yang satu itu jangan Bu, jangan Bu. Saya takut sama polisi. Jangan ya Bu. Cinta. Sepertinya kangen abang. Ya. Oh Bu. Aisyah sayang, ayo ikut yuk. Ayo saya antar. Aisyah, ayo dong. Nanti kalau saya
pergi, preman itu balik lagi. Kamu digodain bagaimana? Ayo ikut. Saya antar pulang, ya. Aisyah, kamu tahu apa yang ada di dalam pikiran saya? Orang seperti kamu, saya anggap seperti tisu. Habis saya pakai, saya buang. Camkan itu baik-baik. Jangan kamu pikir ya, Aisyah. Kamu merasa tinggi dan hebat. Yoga mengambil keputusan menikah dengan kamu. Itu karena kepepet, kasihan. Dan sengaja. Saya tahu sekali anak saya, sifatnya seperti apa. Kalau udah bosan, pasti dibuang. Dan itu sudah terjadi kan? Kamu ditalak oleh Yoga. Tapi saya heran, kenapa ya? Anak saya tetap tergila-gila dan selalu mencari kamu. Malah dia sekarang sudah melawan saya sebagai ibunya. Apalagi kalau bukan guna-guna. Kamu sudah mengguna-guna Yoga kan? Astagfirullah, Mama. Jangan panggil Mama. Saya nggak suka kamu manggil saya Mama. Lagi pula saya bukan mama kamu dan Yoga bukan suami kamu. Ma, aku tidak pernah melakukan apapun. Tolong! Saya udah bilang, jangan panggil Mama. Bu Indah. Oke. Saya tidak pernah melakukan apapun dengan Mas Yoga. Apalagi melakukan hal yang dilarang oleh agama. Saya tidak pernah melakukan itu. Ya, wajarlah. Maling mana ada yang ngaku. Udah jelas banget. Pasti kamu menggunakan guna-guna. Kalau nggak mungkin dong anak saya kehilangan akal sehat. Dia takluk banget sama kamu. Ma, aku mohon. Tolong jangan panggil saya, muak banget dengernya. Indah, aku mohon. Tolong jangan hina saya seperti itu. Hinaan yang Ibu Indah lakukan itu sangat kejam. Kamu merasa kalau saya ini kejam? Kamu mau menghentikan semuanya? Oke. Akan saya turuti mau kamu untuk menghentikan ocehan saya ini. Saya minta satu ya. Jangan nunjukin muka kamu yang nyebelin ini di depan anak saya. Dan saya juga nggak mau lagi ngeliat muka kamu. Saya nggak mau terpengaruh. Enggak. Udah sekarang keterbukaan aja ya. Mumpung kita lagi berdua ngobrol. Kasih tahu aja berapa sih mau kamu sebenarnya? Bu Indah, ini bukan soal uang. Tapi anak ibu sendiri yang terus mendekati saya. Omong kosong. Udah kasih tahu aja berapa mau kamu. Supaya kamu bisa jauh dari anak saya. Udahlah Aisyah, saya tuh tahu banget anak saya seperti apa. Gak mungkin Yoga seperti itu. Dasar kamu nih perempuan murahan. Menikah dengan anak saya, tetap aja kamu masih berhubungan dengan pacar kamu si Irfan itu. Bu Indah, cukup. Tindakan ibu sudah melebihi batas, Bu. Ibu nggak tahu kan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ibu sampai berani sumpah pocong padahal. Aisyah, gak usah basa-basi. Seluruh dunia juga tahu apa yang sudah kamu lakukan. Ayo udah, kasih tahu. Nih, saya udah siapkan buat kamu. Berapa sih yang kamu mau? Ayo sebutin. Sebutin aja. Ayo cepet. Berapa? Oh, kamu nggak mau ngasih tahu? Tetap nolak? Oke. Kalau memang kamu tidak bisa menyebutkan berapa nominal yang kamu mau, saya bisa tahu. Kamu mau semua seluruh kekayaan keluarga kami, iya kan? Udah kebaca banget Aisyah, itu yang kamu mau kan? Jangan mimpi, gak pernah akan kamu dapatkan itu semua. Saya nggak bisa dengar hinaan ibu lagi, aku mau keluar. Aku mau keluar. Kenapa pintunya nggak bisa dibuka, Bu? Saya mau keluar, Bu. Saya bilang saya mau keluar. Aisyah, udahlah.
Gak usah ngotot, pengen lompat juga gak bakalan bisa. Ini mobil kalau jalan gak bisa kebuka kuncinya. Kampungan sih kamu, biasa bajai. Ya Allah, ternyata Bu Indah sudah merencanakan ini semua. Aisyah, tenang aja ya. Saya udah janji kok mengantarkan kamu pulang. Saya akan nepati janji saya. Tenang aja Aisyah, saya masih punya rencana lain buat kamu. Bu, Ibu kok melamun? Sepertinya Ibu harus mengandalkan mesin jahit ini lagi. Ibu udah mencoba cari tempat kerjaan lain. Tapi yang ada malah Ibu dihina-hina. Perempuan iblis itu mengacaukan semuanya. Dulu mesin jahit ini hampir nggak pernah menganggur. Tiap malam Ibu selalu mengerjakan pesanan orang. Belum selesai pesanan yang satu, udah ada lagi pesanan selanjutnya. Tapi sekarang mesin jahit ini hampir Ibu nggak pernah sentuh sama sekali. Dulu Ibu sangat bangga dengan mesin jahit ini karena Ibu bisa membantu almarhum Bapak, membiayain kakak kalian, dan menghidupi kalian semua. Tapi sekarang Ibu cuma ketergantungan sama kakak kamu. Bu, Ibu kan selalu bilang sama kita, kalau cobaan itu pasti bakal berlalu. Iya Bu, kita hanya perlu sabar dan ikhlas. Ibu bangga punya anak seperti kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu, saya ingin menjahit kebaya pengantin buat anak saya. Boleh, silakan masuk Bu. Kamu, kalau kita sabar dan ikhlas, pasti Allah punya rencana yang baik untuk kita. Ibu mau jahit kebaya model apa Bu? Maaf ya Bu, ini selesai kapan ya? Soalnya pernikahan anak saya kurang 3 hari lagi. Ibu nggak perlu khawatir, saya bisa ngerjain semalaman kok begadang. Dan kebetulan sekarang juga lagi nggak ada banyak pesanan. Jadi saya yakin besok juga pasti udah selesai Bu. Iya Bu, hari. Maaf Bu, saya nggak jadi, saya lain kali aja ya. Memangnya kenapa Bu? Saya perlu penjahit yang handal buat baju pengantin anak saya. Saya tidak mau mempercayakan ini pada penjahit yang tidak laku. Permisi, Assalamualaikum. Ya Allah, Ibu nggak tahu lagi harus gimana. Ibu nggak tahu gimana harus membiayai hidup kalian.